saya bertanya sendiri kepada Presiden Prabowo ketika saya ketemu dia, saya bilang, menurut Bapak yakin nggak ada perang dunia ketiga? Gibran mungkin 4 bulan lagi juga nggak jadi wapres. Apakah kemudian digantikan oleh Puan Maharani jadi wapres? Presiden bilang kemarin, silakan impeachment. Kalau dia di-impeach, boleh, apalagi wapresnya. Ketika ada pakar yang mengatakan bahwa reshuffle itu harus 80%, bagaimana pendapat Bang Sagan? Presiden kita sudah melihat ke arah sana, sehingga menteri-menteri yang mau di-reshuffle itu memang sebenarnya menteri-menteri yang terkait pada hal-hal yang terkait dengan situasi genting saat ini. Bahlil itu bodoh, kata Rocky Gerung sekarang nyebar nih kan. Nah, itu harus dipastikan bahwa yang dicari untuk Menteri Energi itu orang yang ngerti economic of war gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, bagaimanapun resahnya banyak kalangan masyarakat dalam kehidupan kita saat ini, kita masih merasa bahwa respon yang diberikan pemerintah juga cukup baik. Dan beberapa hal terakhir, misalnya pemerintah menjanjikan satu hal yang konon akan merombak kabinet. Satu hal yang bagi banyak kalangan dianggap sebagai satu langkah awal untuk menuju perbaikan yang lebih baik ke depan. Berkaitan dengan reshuffle ini, atau katakan berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya, maka di Madilog kali ini kami menghadirkan Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Mas Sagan Nainggolan, yang kita tahu juga bisa dikatakan banyak menangkap suara-suara yang berseliweran di istana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Madilog. Hidup. Ketika ada pakar yang mengatakan bahwa reshuffle itu harus 80%, bagaimana pendapat Bang Sagan? Kalau di dalam bahasa negara-negara yang sudah mengambil sikap, ya, seperti di Jerman, mereka buat itu namanya economic of war, ya kan, dia bukan lagi biasa-biasa. Atau kalau di Amerika dia bukan lagi misalkan dia buat Kementerian Pertahanan, ya kan, tapi Kementerian Perang gitu. Karena memang mereka sudah punya pengetahuan geopolitik yang paradigmanya udah kesana. Iya, udah kesana ya. Jadi tergantung Indonesia ini sebenarnya presiden kita sudah melihat ke arah sana, sehingga menteri-menteri yang mau di-reshuffle itu memang sebenarnya menteri-menteri yang terkait pada hal-hal yang terkait dengan situasi genting saat ini. Jadi bukan misalkan menteri apa, menteri yang memang tidak terkait dengan situasi perang ini, mungkin nggak penting juga, misalnya seperti itu kan, untuk diganggu-ganggu ya, karena itu juga mereka kerjanya juga nggak terkait dengan kebutuhan mendesak saat ini gitu. Pemerintah saat ini melihat sudah berada pada track yang benar nggak dalam paradigma itu? Kalau saya yakin, karena saya bertanya sendiri kepada Presiden Prabowo bulan Januari ketika saya ketemu dia, saya bilang, menurut Bapak, ya kan, apakah setelah Bapak di Davos, ya, habis dari Davos itu ketemu dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, Bapak yakin nggak ada perang dunia ketiga? Gitu. Ya dia bilang kemungkinan besar, dan dia siap gitu, Indonesia siap gitu loh. Jadi artinya perasaan bahwa akan ada perang besar di dunia ini sebelum terjadi kasus Iran dan Amerika dengan itu, bahkan sebelum kasus penculikan Presiden Venezuela, Prabowo sudah mengantisipasi gitu. Mungkin dia sudah mengkalkulasi bahwa ada Trump effect, ya, kegilaan Trump ini memang mengakibatkan akan adanya perang besar di dunia. Jadi kelihatan Prabowo sudah antisipasi itu. Ya, misalkan contoh salah satu antisipasi kan Prabowo sekarang membatasi produksi batu bara. Ya kan, perusahaan-perusahaan besar ini hanya, kalau nggak salah saya, sekarang hanya dibolehkan 50% produksi. Supaya apa? Itu kan kalau dalam teori ekonomi perang kan untuk kepentingan dalam negeri kan, ditahan dulu gitu kan, jangan main dijual-jual semua. Nah, kita misalnya kayak kalau kita lihat Turki juga gitu kan, beberapa barang-barang yang terkait dengan pangan dan energi dia tahan dulu gitu loh. Nah, Prabowo juga sudah melakukan, cuman kabinetnya ini belum tukar gitu loh untuk mindset yang economic of war tadi itu. Jadi kombinasinya berapa, 70-80%, saya belum tahu juga, mesti dihitung gitu. Tapi harus terjadi pada menteri-menteri yang terkait dengan mindset baru gitu. Nah, berkaitan dengan paradigma economic of war ini, ekonomi perang, seperti itu. Kira-kira sebetulnya siapa saja di kabinet yang mau tidak mau seharusnya legowo, rela untuk diganti? Ya, itu bukan soal dia legowo ya, tapi presiden kan dia harus mengamankan kepentingan bangsa, national interest kan. Kalau di situasi perang itu kan pertama kan orang harus makan. Ya kan, dagang nggak ada dagang, yang penting orang makan. Pangan berarti ya? Pangan, ya kan. Kemudian orang butuh menggoreng makanan, memasak makanan, berarti energi. Transportasi, ya kan, energi. Bisa seperti itu. Nah, zaman sekarang apalagi misalkan, ini udah kita kebiasaan pada situasi online, misalnya kayak gitu, ya kan, WFH dan lain-lain. Tapi orang harus belajar. Misalnya kalau dulu anak-anak murid harus belajar, tapi misalnya nanti ini akan mengakibatkan adanya biaya tinggi, transportasi BBM naik apa sih. Nah, harus dijembatani dengan misalkan memastikan itu jangan lelet nih. Saya punya HP sekarang udah berapa nih lelet nih. Saya dengar dari teman saya ini akibat
pusat Oracle atau apa di Qatar dihajar sama Iran gitu loh. Itu ada efeknya ke Indonesia. Ya kan, karena sistem mereka tuh terganggu gitu loh, sehingga ke seluruh dunia terganggu. Misalnya seperti itu. Nah, jadi telekomunikasi, ya kan, telekomunikasi, pangan, energi. Nah, seperti itu kan harus dipastikan. Kalau misalkan kayak kata Rocky Gerung, Bahlil itu bodoh, kata Rocky Gerung ya, sekarang menyebar nih kan. Nah, itu harus dipastikan bahwa yang dicari untuk Menteri Energi, Bahlil kasih aja Menteri Sosial misalnya gitu, atau menteri lain. Tapi itu Menteri Energi harus itu orang yang ngerti economic of war gitu loh, misalkan gitu. Gitu juga pangan, bener nggak? Diperiksa lagi nih bang, bener. Kita stok pangannya ada nggak? Petani bagaimana? Kalau bener ya pertahankan, kalau nggak misalnya kayak gitu. Ini yang harus dilakukan oleh Prabowo. Jadi bukan hanya sekedar dalam mindset lama, oh ini 70%, enggak. Kalau menteri yang nggak penting sekarang, untuk dalam suasana perang biarin aja gitu loh. Apakah tadi kan kalau untuk Menteri Energi sudah sudah eksplisit Bang Saganda katakan, tapi menteri-menteri yang lain, pangan, kemudian apa tadi energi sudah ya, mungkin Komdigi, internet tadi, apakah sudah perform? Ya kan saya belum melakukan kajian yang terlalu ini ya, tapi saya bilang tadi kalau misalkan yang mana yang mau diganti dalam situasi ekonomi perang ini, itu mesti dicari yang itu, yang betul-betul terkait dengan kepentingan orang makan. Misalnya gini, betul nggak nanti ada El Nino besar di bulan-bulan Juni? Kalau itu terjadi, maka ada kemungkinan sektor pertanian terganggu. Betul. Ya kan, ini punya visi ini nggak orang itu ngamankan pangan kita? Sekarang pertanian punya visi itu. Ya, misalkan dia bilang kita klaim swasembada apa pangan, swasembada pangan atau swasembada beras, misalnya gitu. Ya kan, ini harus dikejar. Kalau swasembada beras, kalau berasnya ini cukup, tapi tiba-tiba yang diklaim pangan yaitu misalkan mie goreng ini, ya kan? Ya itu adalah terigu yang kita impor dari macam-macam negara, gitu ya. Sekarang Turki nggak mau ngasih terigu, mungkin sebentar lagi Amerika nggak mau ngasih, Ukraina udah jelas sulit apa segala, misalnya kayak gitu. Maka kemudian kita bilang, wah ini kita berarti ada masalah nih. Masalah kita karena 12 sampai 19 juta ton kita impor terigu karena kita udah ketergantungan sama Indomie. Ya nggak? Nah, maka kemudian harus dipikirkan substitusinya apa nih kalau kita nggak ada terigu nanti atau mahal banget. Bisa nggak Menteri Pertanian memikirkan ada gerakan petani untuk substitusi? Ya kalau dulu kan kita ada tapioka, ada ya ubi singkong, yang ada sagu, ada macam-macam. Sekarang kita kemana? Bagaimana nih? Dengan asumsi ini memang sampai sekarang kita nggak tahu perang berakhir kapan. Dia mau bilang ceasefire, hari ini udah nggak jadi ceasefire ya kan? Betul. Itu maksud saya. Itu jadi konteks reshuffle kabinet yang saya dengar beberapa hari ke depan ini bukan dalam mindset lama, tapi dalam mindset baru gitu. Ada nggak bocoran-bocoran lain yang kemudian sampai ke Bang Saganda berkaitan dengan reshuffle yang konon akan dilakukan dalam beberapa hari terakhir ini? Ada, tapi yang saya dengar itu kan masih tetap polanya itu pola kepentingan parpol pendukung. Iya kan? Bukan kepentingan yang tadi itu. Jadi ekonomi paradigma apa segala. Rakyat ini kan oke, kita menghormati siapa pemilu, partai yang menang pemilu, tapi rakyat kan di atas segala-galanya. Kalau rakyat bilang, gue mau selamat nih. Ya kan? Mau selamat. Aku bisa nggak sekarang ini bisa gini, kita contoh. India, ketika dilepas harga BBM ke harga pasar, UMKM-nya mati semua. Ya kan? Orang-orang pulang kampung. Nganggur. Karena apa? Karena dia nggak bisa bayar gasolin, bayar BBM di perkotaan, pulang di kampungnya. Nah, itu kalau itu terjadi di Indonesia, BBM naik. Walaupun Purbaya menjamin, saya nggak yakin. Saya nggak yakin omongan Purbaya bisa menjamin, karena itu kita bisa berdarah-darah. Apakah kita punya plan? Ya kan, kalau misalkan BBM naik, 300 perak, 500 perak, Pertalite atau 1000, atau berapa, kita nggak tahu. Tapi misalkan kita lihat di konteks subsidi, misalkan kalau dia 80% di subsidi, ini fiskal kita berdarah-darah. Fiskal berdarah-darah, nanti efeknya apa? Efeknya kita lihat bulan Mei ini, apakah rating terbesar, Standard & Poor, akan menurunkan rating kita. Ya kalau kita turun, maka investor kabur, utang-utang luar negeri juga nggak masuk, maka itu ada 13% APBN kita tergantung pada utang asing. Kita bisa bayangkan kita berdarah-darah. Kita menaikkan misalkan menaikkan defisit. Oke, menaikkan defisit. Tapi kalau semua orang udah ragu, kalau COVID menaikkan defisit sampai 5%, seluruh dunia makfum. Oke, ini kita lagi ada masalah gitu. Tapi kalau kenaikan defisit itu karena dianggap sebuah ketololan, quote and quote, itu kan pasti orang langsung nggak percaya gitu loh pada Indonesia. Ini yang bahaya gitu loh. Ini yang harus dikalkulasi ke depan gitu. Tadi Abang mengatakan bahwa seliweran pembicaraan tentang reshuffle masih berlandaskan pada paradigma lama. Iya. Mengapa atau bagaimana caranya atau mengapa Pak Prabowo tidak kemudian
memunculkan sesuatu sehingga kemudian orang ketika membicarakan reshuffle turut dalam paradigma baru yang sudah beliau katakan saja jalankan itu. Ya, karena menurut saya waktu saya pernah di podcast di sini beberapa waktu lalu, saya masih melihat dalam mindset yang lama itu oke-oke aja gitu loh. Artinya Pak Presiden bisa memainkan peran Sedo, ya kan? Ini menterinya misalkan Bahlil, tapi untuk tanah jarang dia keluarkan dikasih sama Brian, misalnya kayak gitu kan? Nanti untuk LPG nanti dia kontrol langsung melalui Pertamina apa kan gitu kan? Untuk BUMN dan Antara nanti akan ambil. Itu kan di zaman kita tenang, betul. Ya kan? Di zaman nggak tenang ini, usul saya Presiden nggak boleh lagi itu. Presiden tuh chain of command-nya itu mesti tegas. Jelas. Lebih kuat daripada kemarin, ya kan? Misalkan, dan itu sektoralnya tuh mesti benar. Jadi sektor energi mesti benar. Jangan udah tenang itu Pak, tenang, aman barang itu kan model Bahlil gitu kan, aman barang itu. Nah, ini nggak bisa lagi sekarang, nggak bisa. Ini nggak main-main. Kalau ada orang yang ini bilang situasi sekarang ini situasi yang terkendali itu, misalnya dia sense of crisisnya nggak ada, ini yang bahaya gitu loh. Nah, saya berharap Presiden Prabowo ya dengan segala ini kecintaan dia terhadap rakyat Indonesia, intinya gini, setiap ada krisis seperti 98, apa yang dipikirkan oleh rejim baru seperti zaman Habibie, di mana saya adalah bagian dari timnya Habibie dulu. Yang kita pikirkan apa? Bagaimana orang kerja semua? Udah kita pikir orang-orang itu bagaimana orang itu bisa ngegali kali aja kita suruh gali, kira-kira gitu. Ya pakai beko apa segala sungai-sungai, buat jembatan rel-rel kereta api ini perbaiki apa. Yang penting semua orang kerja. Ada penghasilan. Ada penghasilan. Pemerintah menyediakan dana itu ya baik dari resmi yang siklus biasa atau utang. Ya kan waktu itu masih ada KLBI, kita masih dengan BI masih belum pisah, awal-awalnya masih enak. Kredit murah, KUT, petani lu kerja semua supaya orang semua merasa tenang, ada kerja. Padahal waktu itu udah dolar sampai 20.000 dari 2.000, udah krisis 16.000 ya, udah gila ini zaman dulu itu. Nah, itu satu. Yang kedua, orang itu harus ada ya yang mengawasi secara serius. Nah, model pengawasan presiden tadi saya baca pidato presiden akan mengirimkan utusan khusus untuk mengawasi dan antara, misalnya kayak gitu. Nah, tapi waktu zaman SBY misalkan, itu saya lihat agak bagus Pak Kuntoro. Waktu ada UKP 4 apa itu, ya kan, yang dia itu dengan balance scorecard apa segala, dia ada KPI apa, dia melihat secara serius. Ketika orang misalkan di Kementerian Energi janji Pak Prabowo misalkan 3 bulan lagi B40 akan ada, itu dicatat sama dia, diintip sama dia. Kerja nggak orang itu? Jangan sampai orang ngaku akan nanti besok ditanya akan lagi, akan lagi, nggak bisa. Itu mesti ada satu divisi khusus yang ngurus itu. Jadi tadi satu, bagaimana menciptakan orang kerja supaya orang sibuk, ya kan, diciptakan sebanyak-banyak industri padat karya, UMKM apa segala, itu harus ada satu chain ini komando langsung kepada Prabowo. Yang kedua tadi yang menyelidikin ini, yang ketiga itu komunikasi. Nah, komunikasi ini kan amburadul sampai sekarang. Ya, banyak orang sampai akhirnya bicara udah kemana-mana kan, sampai pemakjulan lah, sampai ini sampai itu. Kenapa? Karena orang itu tidak merasa pekerjaan Prabowo itu informasinya mereka terima dengan baik, atau dia sama sekali nggak terima. Misalnya seperti itu. Ya, di luar sekelompok orang memang anti Prabowo, yang disebut Prabowo orang-orang yang memang mau oposisi, ya silakan, itu sih nggak masalah. Tapi yang susah sekarang ini orang-orang yang kita asumsikan sekarang ini sebenarnya sama Prabowo itu pro dan netral, itu juga bisa goyang kalau informasinya nggak dia terima. Ya, benar nggak Presiden udah B40 ke B50 itu? Udah sejauh mana volumenya? Ya kan, apa itu di tangan swasta, ya kan, atau di tangan pemerintah, atau di mana misalnya gitu. Nah, ini yang belum kelihatan sampai sekarang. Belum lagi yang soal yang lain. Betul nggak? Itu sebenarnya kita 4 juta, 5 juta ton stok beras itu beras benar atau beras busuk yang diimpor oleh di zaman Jokowi. Ya kan, kalau orang bilang itu karena hasil panennya kapan bisa ada kita swasembada? Kan swasembada ini kan impor plus panen. Ya kan, akhirnya kan harus intip impornya. Impor udah berapa tahun? Kalau impor di 2022-2023 di era Jokowi nggak bisa dimakan ya? Ya itu kan mungkin bisa, sekarang nggak bisa dimakan. Itu mau dijadiin apa? Misalkan tepung beras atau apa? Itu kan mesti ada pengetahuan yang serius yang diselidikin tadi oleh model UKP 4 ini gitu. Kalau misalnya kita atau Abang memperhatikan kabinet, sebetulnya kira-kira berapa banyak atau mungkin dari dalam persentase berapa persen sih personal menteri yang memang punya sense of crisis di masa-masa ini? Iya, kalau yang saya tahu ya, kan saya nanti soal bias ya, misalnya gini, misalnya kayak Ferry Juliantono, ya, dia itu ngerti, ya kan, makanya dia selalu datang ke rakyat
bicara soal collectivity, economic development, yaitu koperasi. Dia terus jalan-jalan ke kiai-kiai, ke kampus-kampus, jalan nih. Sekarang saya dengar dia ke Papua. Ini orang, dia itu dengan keterbatasan sumber daya koperasi kementeriannya dengan anggaran kecil, dia coba tetap campaign bahwa Prabowo ini, misalkan kayak gitu, ya kan. Nah, mencari orang begitu itu ada dua hal. Satu, memang dia backgroundnya memang pernah di dunia aktivitas aktivis, ya, sehingga sense belonging dia terhadap rakyat itu tinggi, ya kan, sense belonging terhadap rakyat miskin tinggi dan lain-lain, misalnya gitu, sehingga ada ideologinya pembelaan rakyat, sehingga dia sama Prabowo langsung connect, ya kan. Yang kedua, ya kan, ini harus banyak orang-orang yang dia tidak terikat dulu, ya, dengan konsesi politik partai atau oligarki. Nah, kalau ini dia terikat, walaupun dia tadinya orang yang mungkin dia orang baik, tapi dia harus bayar kemari. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat men-breakdown menjadi program, itu bukan lagi untuk kepentingan ideologisnya, tapi adalah bagaimana masih membayar utang ke partai atau ke bandar itu. Nah, ini harus diputus oleh Presiden. Presiden harus cari orang yang, kau nggak ada, 2 tahun ini nggak ada cari uang. Ini 2 tahun sulit. Tidak ada yang namanya di Kementerian Basah itu, orang cari uang. Nggak ada sekarang. Setahun 2 tahun ini totali sama rakyat. Nah, kalau kalian mau cari uang, cari di tahun 2027 akhir, misalnya kayak gitu. Nah, ini harus ada kepastian. Kalau nggak, nanti orang tetap masih pola lama. Bahaya di situ. Kalau dari pembicaraan Januari itu dengan Presiden Prabowo, Abang sudah melihat nggak bahwa Presiden pertama sudah cukup menyadari dengan apa yang akan dihadapi ke depan, bersangkutan dengan perubahan yang ada di dunia di satu sisi. Dan yang kedua adalah meyakinkan, menegaskan pada menteri-menterinya untuk berbuat proper sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Ya, kalau saya itu ketemu Presiden 2 kali di bulan Januari, ya, tanggal 30 dan tanggal 9 Januari, itu situasi memang tidak seperti sekarang. Dan itu situasi penyerbuan terhadap Iran itu menurut saya Presiden juga pasti tidak tahu. Maksudnya tidak dapat dari intelijen internasional bahwa itu akan terjadi. Ini kelihatan di-keep betul oleh Israel dan Amerika, si Trump ini gitu loh. Sehingga banyak dunia yang sebenarnya kaget gitu loh. Nah, jadi itu apa yang saya ketahui tentang Presiden Prabowo di bulan Januari. Saya nggak tahu lagi sekarang. Karena apa? Karena ini situasi memang nggak gampang. Situasi perang Iran ini semua membuat orang, ya, baik Ray Dalio yang kemarin ketemu dengan Presiden, terus banyak lagi konglo-konglo internasional maupun konglo-konglo lokal. Ya, ini teman saya baru pulang dari Jepang kalau nggak salah, itu dia dari Singapura, dia bayar tiket 15 juta kemarin, ya, beli tiket 15 juta. Kemudian dari Jepang ini ada teman saya mau pulang dari Arab Saudi, tiketnya 36 juta gitu-gitu. Penerbangan nggak ada, ya kan, kemarin semua orang akan cari penerbangan. Ini kan situasi panik, baik panik dalam pengertian rakyat biasa maupun panik dalam penguasaan sumber-sumber minyak itu. Karena minyak ini kan ujung-ujungnya kartel. Itu kan seperti kita dulu masker harga realnya 5.000, tapi nyari nggak ada barang. Nanti cari ketemu ada harga 50.000 satu masker. Karena jadi barang langka. Nah, ini sama juga, ini kan udah barang langka. Ya, per hari ini kan kita lihat lagi tetap aja 124 Brent oil itu $124 per barel. Artinya tidak ada istilah ceasefire. Ini semua masih di situasi kepanikan, dan jangan kita bilang kita itu gampang nanti cari sini dari Malaysia. Ya nggak bisa lah. Ini memang situasinya memang problem besar gitu. Bang, ini berkaitan dengan apa yang terjadi di hari-hari di keseharian kita saat ini. Ada aktivis yang disiram lah, kemudian ada berbagai macam kriminalisasi terhadap mereka yang kritis. Tapi Presiden Prabowo juga kabarnya merencanakan untuk menertibkan para pemerhati, ya, para orang-orang yang kritis. Kalau menurut Abang, apakah memang ada juga semacam pembusukan yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk melakukan pembusukan terhadap nama dan kinerja Pak Prabowo di mata publik? Ya, kalau menurut saya, ya, yang pertama tadi soal pertanyaan tentang Andri Yunus dan penertiban aktivis, itu menurut saya ada yang kurang lengkap pengamatannya, ya kan? Kalau yang penertiban aktivis itu setahu saya kan waktu ada rapat dengan Purbaya. Ya, ini kita lihat di media yang lengkap, ya. Betul. Kemudian Pak Purbaya menyentil tentang pengamat yang ekonom TikTok gitu loh. Oh, iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya Pak Purbaya ini datarannya ekonomi, ya kan? Kemudian dibalas oleh
Pak Prabowo, ya udah kita tertibkan, kan kira-kira gitu, konteksnya gitu, sama kayak Yusuf Kalla kan dipelintir orang kan, bahwa Juli Agustus akan ada kerusuhan, kata Yusuf Kalla. Padahal Yusuf Kalla itu nggak pernah bicara kerusuhan, Yusuf Kalla selalu bicara juga ekonomi. Gitu loh, bahwa ada chaotic in economic, kan kira-kira gitu Yusuf Kalla kan. Nah ini kita memang udah kacau balau media kita, tapi menurut saya nggak yakin Prabowo itu mau menertibkan si Ferry Amsari, si Saiful Mujani, menurut saya enggak lah. Kalau itu ya saya yakin itu enggak, karena dia ketika untuk Andri Yunus ya yang kemudian diwawancara sama Najwa Shihab kan dia tegas menunjukkan bahwa dia tetap pro pada human right, demokrasi apa segala itu tegas. Saya nggak ngerti orang-orang mempelintirnya itu di mana gitu ya, soal yang pengamat dan Andri Yunus tadi gitu. Nah yang satu lagi apa tadi? Yang ya tadi Pak Prabowo, ya itu yang terkait juga yang ternyata kemudian itu pelintiran dari beberapa kalangan. Tadi Pak Prabowo akan melakukan penertiban. Itu kan saya udah bilang tadi bahwa itu nggak benar. Kalau yang itu setahu saya sih nggak benar. Kalau saya yakin Prabowo masih tetap waras untuk soal demokrasi. Nggak mungkin dia seperti Jokowi yang membungkam demokrasi, nggak mungkin. Tapi pertanyaan saya tetap pada yang tadi. Abang sendiri sebagai seorang aktivis yang bagaimanapun tidak bisa dicabut dari dunia aktivisme dengan segala macam seliweran informasi dari kanan kiri. Abang merasa bahwa memang ada kelompok, ada kepentingan atau ada apapun yang mencoba untuk melakukan pembusukan terhadap nama baik Presiden Prabowo? Ya pastilah ya, pasti karena itu kan selalu ada kompetisi untuk menguasai circle tengah itu kan, circle intinya Prabowo kan. Yang pertama tentu kita dari waktu awal-awal itu antara yang masa lalu rejim Jokowi dengan rejim sekarang itu kan pertarungan terus, ya kan. Kelihatan sekarang Jokowi keteteran kan gitu kan, ketika Prabowo ketemu Megawati di istana kemarin sekitar 2 minggu atau sebulan lalu, ya kan itu kan artinya menunjukkan bahwa deal politik terbesar sepanjang awal tahun ini, ya kan awal tahun ini itu antara Prabowo dan Megawati, ya kan, karena itu diatur, maksudnya ritmenya itu ritme pemimpin lawan pemimpin, ya kan. Kalau yang Jokowi diundang ke istana untuk menjelaskan soal BOP dan lain-lain bersama beberapa presiden dan mantan wakil presiden sebelumnya, itu kan kelihatan bahwa Prabowo nggak nyambut Jokowi di depan publik kan, dia suruh masuk aja yang nyambut kalau nggak salah Mensesnek atau apa. Tapi kalau ini kan sama Megawati dia ini, nah padahal Megawati ini adalah orang yang musuh terbesarnya Jokowi saat ini kan, jadi kan orang kelihatan bahwa sebenarnya yang masa lalu, terminologinya masa lalu dan masa sekarang, ini Jokowi udah kesingkir gitu loh, menurut saya, ya kan. Nah makanya laskar-laskar Jokowi mulai keluar nih, nunjukin kekuatan kan gitu. Nah tapi yang satu sisi lagi di sini, di dalam kubu kekuasaan itu kan ada juga kompetisi, ya kan, antara person maupun antara partai kan gitu. Nah ini jadi tetap ada dinamika menurut saya itu. Nah tadi Abang sendiri ini mengatakan sudah muncul yang namanya laskar-laskar. Yang saya cermati adalah munculnya Laskar Gibran. Bagaimana sebetulnya Abang melihat kemunculan laskar ini dihubungkan dengan misalnya dihubungkan dengan banyak sekali kalangan yang melihat bahwa ada upaya dalam tanda kutip kelompok Solo untuk mengambil banyak wacana di negeri ini? Ya nggak bisa juga, karena kan itu kan kelasnya kan kelas, kalau pemain bola itu kan divisi 3, divisi 4 gitu ya. Laskar Gibran ini? Iya, kan artinya nggak ada yang pemain-pemain, misalkan bekas toko-toko kampus yang besar, bekas toko-toko partai besar, apa kan nggak ada. Jadi mereka pasti juga, kalaupun tambah Egy Sujana ke situ, ya kan juga ya biasa-biasa aja lah gitu, karena Egy udah sakit juga kan. Nah maksud saya itu nggak akan nendang. Yang saya pikirkan ini adalah Laskar ini ingin mempertahankan agar Gibran tetap berkantor di Jakarta, karena isunya udah main sekarang seolah-olah Gibran tahun ini harus dipindahkan kantornya di Kalimantan kan, di IKN kan gitu. Jadi mereka mungkin mau jaga itu, jangan sampai Gibran pindah ke Kalimantan ke itu gitu mungkin. Ini isu lah katakan ya, isu pemindahan kantor Wapres Gibran Rakabuming dari Jakarta ke Kalimantan itu atas prakarsa Presiden Prabowo atau gimana? Enggak, kan kita lihat di sini kan pernyataannya berkali-kali kan udah disebutkan oleh ketua IKN, ketua ini bahwa kantor wakil presiden udah hampir selesai apa segala, wakil presiden udah bisa nanti menempati. Kan itu kan udah ada di berita. Saya menganalisa aja. Jadi misalkan orang-orang tim Wapres sudah meninjau kantornya ini kan karena memang kan Jokowi itu sendiri pengen IKN itu kebangun. Jadi konsekuensinya ya anak dia harus berani dong kantor di IKN kan. Nah itu. Jadi, tapi kan mungkin orang-orang bilang di IKN ini penyingkiran. Ya bisa jadi Laskar itu gunanya untuk itu gitu. Tadi saya menghubungkan juga dengan perlakuan Pak Prabowo yang tidak menyambut kedatangan Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Apakah ada, bukan upaya lah, ada satu upaya untuk melokalisasi si Wapres ini, Gibran Rakabuming ini, jauh dari katakan pusat kekuasaan di Jakarta. Di lokalisasi itu maksudnya tempat? Ya, tempatnya ditaruh di
Kalimantan Selatan tadi. Bukan ditaruh di Kalimantan Timur itu. Ya, Kalimantan Itu kan Timur. sebenarnya memang rencananya kan begitu. Bukan ditaruh, artinya dia akan ke sana kan rencananya. Ya kan? Nah, persoalannya ini apakah Presiden Jokowi yang dulu datang ke istana lobby itu atau enggak? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini orang bingung aja. Saya nggak melihat ada relevansi lagi Jokowi pada rejim sekarang. Iya kan? Karena apa? Karena ini kan udah nggak nyambung antara Presiden Prabowo yang bicara tentang hal-hal besar, global politik, ya kan, ketahanan pangan, energi apa, dengan misalkan Jokowi yang pengetahuannya tentang itu nggak terlalu banyak gitu loh. Ya kan, misalkan dia nggak ngerti kan soal Iran, nggak ngerti soal ini, soal apa kan gitu-gitu kan. Kalau dulu misalkan saya dengar waktu dia ketemu dengan pimpinan Arab Saudi atau apa gitu, ya dia kan dikasih note oleh Menlu kan untuk ini, bukan dia sendiri yang punya pikiran gitu loh. Jadi saya pikir memang nggak relevan. Yang relevan tentu SBY karena dia punya pengetahuan geopolitik, Yusuf Kala punya pengetahuan geopolitik, geoekonomi apa segala. Kalau Jokowi menurut saya sih nggak usah dibahas sebenarnya karena udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuman orang masih berpikir ini enggak, sebenarnya Jokowi kan dulu cuma proksinya oligarki. Nah oligarki ini sekarang nggak butuh Jokowi lagi untuk dia berunding sama Prabowo kan, gitu. Dengan kata lain sebetulnya Abang melihat bahwa Jokowi ini sudah bukan faktor yang menentukan politik Indonesia. Sangat lah. Dia nggak, pengetahuan saya dia nggak punya kemampuan untuk punya waktu khusus untuk dialog apapun dengan presiden. Kalau ketemu presiden kan di tempat orang kawin atau apa yang itu nggak mungkin ada konsentrasi pembicaraan. Saya pikir sih ya dia nggak relevan gitu di Indonesia ini sebagai pemimpin, nggak relevan. Dia kan memang cocokin lu kan cuma wali kota Solo lah sebenarnya kan. Tapi mengapa misalnya banyak sekali pihak atau kalangan yang masih menganggap bahwa politik Indonesia sangat terkait Jokowi, apalagi dikaitkan dengan, katakan saja begini, Pak Prabowo seperti tidak bisa mencopot orang-orang yang ditanam Jokowi di pemerintahan saat ini. Ya bukan, maksudnya itu kan soal cara analisa ya. Saya sih nggak menyalahkan mereka menganalisa. Tapi kan kalau kita mau menganalisa, kan Jokowi ini muncul kalau kata Ahok dulu produk dari pengembang, ya kan oligarki juga, kenapa segala. Nah sekarang oligarki ini mau pelihara Jokowi untuk apa? Kalau nggak berkuasa, misal kayak gitu pertanyaannya kan. Oligarki ini kan kepentingannya kan memang berkuasa langsung, ya kan? Bisa nggak? Kalau awal-awal masih bisa, nitip ya lu sekian menteri ya, titip ke Prabowo karena masih hangat. Kalau sekarang udah 1 tahun lebih, kehangatannya apa? Jadi analisanya gampang sebenarnya, tapi kita terlalu rumit gitu. Misalkan orang mengkaitkan dengan Sigit Sulistyo, ini orang Jokowi misalkan. Sigit, ya memang Sigit sama Panglima itu orangnya siapa? Ya orang Jokowi lah, di masa Jokowi gitu loh. Iya kan? Sigit dan ini di masa Prabowo ya jadi orangnya Prabowo. Kan cara melihatnya gitu, karena dia kan harus tunduk pada atasannya kan, pemimpin negara itu sekarang ke Prabowo. Dan itu juga buat dia nggak gampang. Kalau dulu di zaman Jokowi mereka itu hebat, zaman sekarang nggak hebat-hebat banget. Karena apa? Karena ada jarak kekuasaan antara Kapolri, Panglima, termasuk menteri dengan Prabowo. Prabowo ini kan udah terlalu powerful gitu loh. Tapi mengapa misalnya ketika publik menganggap kinerja Kapolri buruk dan kemudian meminta Pak Prabowo untuk segera mencopot beliau, itu tidak juga beliau lakukan? Apakah memang katakan saja Pak Prabowo sendiri pada akhirnya kemudian memilih untuk tetap mendaya gunakan orang ini? Ya itu yang saya bilang tadi kan, ini kan pembicaraan kita kan kalau reformasi kabinet, kalau tadi si Pak Profesor Rias Rasid minta 80% diganti, kan berarti bukan 2 orang ini aja, bukan Listio Sigit dan Panglima, tapi kan 80% itu kan banyak orang kan. Nah memang ini yang saya bilang, bagaimana pendekatan presiden? Apakah presiden misalkan nunggu pensiun karena bentar lagi juga pensiun gitu loh, dua-duanya, misalnya kayak gitu kan? Kita nggak tahu juga, tapi memang dibutuhkan sekarang sebuah tim yang fresh kan gitu kan untuk menghadapi situasi global politik. Tapi ala-ala mungkin presiden masih merasa kuat dengan sistem dia sekarang, menggerakkan dengan jejaring-jejaring dia yang itu beyond kabinet yang normal. Ya bisa aja gitu loh. Tapi ya saya belum tahu, saya harus dievaluasi juga. Kalau misalnya kita sepakati, saya menyepakati bahwa yang namanya Pak Jokowi, Gibran, dan kelompoknya yang sering kita sebut sebagai geng Solo itu sebenarnya relatif sudah tidak powerful atau powerless lah dalam hal ini. Apa yang masih membuat Pak Prabowo di mata rakyat tidak seolah-olah tertahan oleh sesuatu sehingga kemudian tidak tuntas menyelesaikan banyak persoalan di negeri? Ya, presiden ini kan kalau yang saya dengar langsung ya, waktu saya berkesempatan ketemu itu, dia tuh hidup dengan prioritas dan target. Gitu loh. Nah, apa yang mau diselamatkan dalam
waktu sekarang ini. Dia bilang, apakah saya harus mempersoalkan 700 atau 800 kematian yang dianggap dia itu anak-anak buah saya Yang 2019. Ya, itu dia ngomong sendiri itu. Apakah saya akan urus itu? Apakah saya harus ngurus laskarnya Habib Rizik yang meninggal di kilometer 50? 50 dia bilang. Atau saya harus menyelesaikan urusan-urusan besar, ya bagaimana menyelamatkan aset negara dulu yang diambil mau diputihkan oleh konglomerat hitam ini, ilegal itu. Atau soal pangan, ya mau krisis, ini harus betul-betul ini. Atau ini, atau. Jadi dia itu membuat skala prioritas. Jadi kalau saya menjawab, yang tentu tidak memuaskan publik dong, kita kalau menganalisis kan. Saya menjawab, ini sama dia skala prioritasnya dia tunda. Yang itu, gitu loh, soal KM 50. Tapi jangan dia pikir nggak simpati sama Habib Rizik dia. Karena saya melihat beberapa kali tangan kanan dia, Pak Dasko dan beberapa Raffi Ahmad apa segala, terakhir sebulan lalu juga ketemu Habib Rizik, ya kan, ngurusin tanah Habib Rizik yang diambil alih Jokowi, rejim Jokowi bang saya, yang di puncak itu, sekarang kan dikembalikan sama rejim Prabowo apa segala. Jadi dia ini memantau, cuman orang kayak tentara-tentara ini, setahu saya kan dia kalau udah target prioritas itu dulu dia kejar gitu loh. Kayak orang naik mobil kaca spionnya kecil. Kalau kaca spionnya besar kelihatan semua, dia pengen jangan semua dulu. Dicicil nih, yang dicicil yang terbesar apa? Adalah national interest, menyelamatkan aset-aset strategis bangsa yang udah dirampok. Ya kan, baik itu tambang maupun minyak, ya kan, sawit apa segala. Itu yang terjadi sekarang. Terjadi disita-sita sama presiden. Tambang-tambang disita, yang ilegal ini disita, produksi yang gila-gilaan batu bara di stop dulu, di apa. Jadi sama presiden memang sekarang dia bilang, ini ada negara sekarang. Zaman dulu nggak ada gerombolan. Kira-kira gitu bahasanya. Zaman sekarang negara. Jadi dari sisi itu, the core pembicaraan kita ini, pemerintah ini menyelamatkan yang intinya gitu loh. Yang disebut dalam pasal 33 Undang-Undang 5 bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi, langit, dan bawah tanah itu adalah milik negara gitu. Itu diselamatkan Prabowo. Itu dilakukan gitu loh. Nah, ini yang saya lihat kenapa prioritas yang tadi seperti saya udah berkali-kali kan saya udah kecewa nih sebenarnya. Oh tolonglah, ini kenapa saya belum direhabilitasi, saya dipenjara oleh Jokowi, Kang Wawan penjara, kok nggak ada pasalnya dulu? Pasal udah hilang kan? Pasal yang memenjarakan saya udah di KUHP baru nggak ada? Nggak ada, bukan nama MK dianulir. Pasal 15 Undang-Undang Pidana tahun 1946 yang menjarakan saya dengan tuntutan 6 tahun terus 10 bulan di penjara akhirnya, itu kan udah nggak ada pasalnya lagi di Indonesia nih. Karena itu zaman kolonial ada-adakan di zaman Jokowi. Gitu loh. Prabowo kan maksudnya saya minta sama lingkungan Prabowo, tolong dong rehabilitasi, saya pengen ini. Nah, kan nggak prioritas juga, yang prioritas adalah tadi gitu loh. Dalam pembicaraan apa Januari waktu itu ya? Saya Januari 2 kali ketemu, tanggal 9 sampai tanggal 30. Pada pembicaraan Januari itu apakah ada sesuatu yang eksplisit soal skala prioritas? Beliau mengatakan, kalau tadi kan kita menganalisisnya ketika beliau melakukan sesuatu, oh kira-kira ini. Tapi sempat nggak saat itu beliau langsung mention ini? Ya, kalau yang saya lihat sih, maksudnya orang kan ada apa tone-nya ya, kalau ngomong itu kan. Jangan ketika Abraham Samad bilang, Pak saya punya nih data-data, mana data kamu? Gitu loh, ya kan? Antusias kan data-data koruptor di era itu gitu loh. Jadi dia antusias dengan yang sifatnya adalah pertarungan lawan koruptor, pertarungan lawan oligarki. Itu dia hidup di itu gitu, ya kan? Itu jadi kelihatan itu yang saya terjemahkan sebagai prioritas gitu loh. Jadi menyangkut anti korupsi, national interest, kasihan sama rakyat miskin, MBG ini kan karena kasihan sama rakyat miskin, kasihan sama orang-orang desa dibuat koperasi, itu karena dia antusias di situ gitu. Nah, dari hal-hal yang menjadi prioritas itu, menurut Bang Ganda sendiri, seberapa jauh kita sudah melangkah dan mulai bisa melihat ada harapan yang lebih baik ke depan, paling tidak dalam persoalan-persoalan tersebut? Ya, saya hanya bisa bilang kalau kita sabar di 3 tahun, ya kalau sabarnya di 1 tahun, ya nggak kelihatan. 2 tahun juga menurut saya belum kelihatan. Kenapa? Karena ini ada shifting paradigm. Ini yang orang nggak ngerti. Shifting paradigm ini, orang-orang kadang-kadang suka baca sejarah juga salah. Misalkan orang muji-muji Deng Xiaoping. Kalau saya muji-muji Mao Zedong. Misalnya gitu. Kenapa? Karena Mao Zedong yang meletakkan dasar disebut sebagai revolusi kultural itu gitu loh. Gagal, revolusi kultural gagal emang. Ya kan? Tapi gagalnya di mana? Berhasilnya di mana? Berhasilnya adalah mengantarkan kepada Deng Xiaoping. Ketika Deng Xiaoping masuk kepada sosialisme yang lebih lunak, ya itu orang-orang itu berhasil gitu loh. Tapi kalau kultural reformnya, orang nggak ngerti nggak kultural reform? Baca aja bukunya Zhong Chang, ya kan 3 generasi revolusi itu. Itu orang yang tadinya di Cina itu, ya
Semua orang tuh pengen kalau punya paman, punya adik, punya ini. Kalau ada satu yang menteri, tolonglah ini pamanmu, tolonglah ini, gua kan ponakan lu, tolong ini. Jadi keluargaisme, KKN, koncoisme itu di Cina sama Indonesia zaman itu, karena kita budayanya sama. Ya, Kang Wan, bayangin orang di sini orang Batak jadi menteri semua dari Batak telepon, orang Manado dari telepon, itu biasa di Indonesia. Berarti itu sifat bangsa kita, karakter budaya yang harusnya negatif, tapi karena dianggap tolong menolong, nggak tolong saudara, dianggap buruk. Cultural reform itu menghancurkan itu semua. Cultural reform itulah mulai orang diukur berdasarkan ideologi dan merit sistem di Cina itu. Ya, nah di sini kan masih ada itu tadi, kalau paman saya jadi menteri, bagaimana saya bisa kan keuntungan dari sana, bupati juga gitu. Ini belum hilang. Jadi kalau Prabowo ini mau coba berubah paradigm, yang saya bilang misalkan di ekonomi dia dari free market capitalism di zaman 10 tahun terakhir, dia rubah menjadi collective based economic development melalui koperasi Desa Merah Putih. Ini kan shifting paradigm. Tapi tata kelola bagaimana? Nah, masalah nih. Tata kelola karena apa? Karena birokrasinya kan bobrok. Ya kan, koruptor di mana-mana 10 tahun terakhir memelihara koruptor gila-gilaan. Indeks persepsi korupsi hancur. Sekarang indeks persepsi korupsi belum mengangkat. Memang itu makanya saya bilang tunggu dong. 3 tahun itu baru menurut saya kerja-kerja Prabowo itu bisa dirasakan. Nah, sabar nggak orang? Kalau saya karena mungkin saya udah agak tua jadi agak sabar. Tapi kalau saya masih usia 40 mungkin saya juga nggak sabar juga nih, kurang ajar Prabowo kan kira-kira gitu kan. Tapi karena kita udah kita bisa ngerti lah, udahlah mudah-mudahan tahun 2020 berapa 7 akhir Koperasi Merah Putih, MBG, food program udah rapi gitu loh. Itu harapan saya. Oke. Apakah tim Prabowo atau paling tidak Pak Prabowo-nya sendiri tidak melihat bahwa ada ketidaksabaran yang mungkin disebabkan karena faktor-faktor mendesak yang terjadi di dalam negeri? Ada nggak? Nggak, kalau Pak Prabowo ini kan dia extraordinary kan. Jadi dia misalkan menempatkan militer untuk bangun Koperasi Desa Merah Putih, misalnya kayak gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kan kita kritik harusnya dikembalikan aja kepada Kementerian Koperasi, kementeriannya yang ditata bagaimana supaya ini. Tapi Pak Prabowo bilang, ini speednya kurang, misalnya kayak gitu ya kan. Oke, berarti kombinasi dong, ya kan, speednya gimana gitu. Nah so far kan kita masih melihat ini kan, ya kalau angkanya 1 sampai 100 ini kan sebenarnya di angka 60-70 kan terjadi lumayan kan gitu kan. Cuman nanti bagaimana itu kan kolaborasinya makin bagus antara Menko, Tentara, Agrinas Palma, apa segala. Misalkan dalam kasus impor motor listrik, mobil kemarin pickup itu lebih hati-hati, nggak boleh lagi main putuskan sendiri, menterinya nggak tahu apa segala. Misal kayak gitu ya kan. Itu tata kelola. Tapi shifting paradigmnya kita mau apresiasi nggak? Kalau saya apresiasi Prabowo karena saya ideologis. Saya percaya Prabowo ideologis. Itu dia shifting paradigm gitu loh. Nah, Pak Prabowo ingin kemudian mengubah atau membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi kan beliau seperti kita tahu punya keterbatasan usia, kesehatan dan sebagainya. Dari beberapa sumber yang saya ajak ngobrol di sini, beberapa mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu sedang menunggu momen untuk memanfaatkan itu. Jadi dikatakan, beliau mengatakan bahwa Gibran sesungguhnya tidak menunggu 2029, tapi menunggu momen-momen untuk menggantikan. Apakah menunggu momen itu bisa kita artikan juga untuk menunggu melakukan sesuatu di luar kebiasaan? Maksud Pak Wan, ada informasi bahwa ada Pak Gibran ini ingin menggantikan Prabowo sebelum 2029. Ya, betul. Bukan sebaliknya dia tiba-tiba digantikan lebih cepat, enggak? Saya mendengar yang terakhir dari Abang justru. Ya makanya bisa aja begitu kan, itu kan spekulasi namanya kan. Saya bisa spekulasi juga bahwa Gibran mungkin 4 bulan lagi juga nggak jadi wapres. Bisa aja saya spekulasi kan, karena itu kan ada reasoningnya. Reasoningnya ya kenapa misalkan ini orang jadi beban negara, jadi wapres kita orang bayar pajak apa segala ngegaji ini orang yang ijazahnya belum jelas, misalnya kayak gitu, misalkan kayak gitu kan bisa aja 4 bulan lagi dia hilang dari peredaran. Ya kan, apakah dikandangkan di IKN, apakah kemudian digantikan oleh Puan Maharani jadi wapres misalkan, atau apa, kita nggak tahu. Emang memungkinkan secara konstitusi? Kan Presiden udah bilang kemarin, impeachment dibolehkan kata Presiden. Silahkan aja ke DPR sama ini, mau saya diimpeach, kalau saya salah, dia bilang, ya atau misalkan ya tentu konsekuensinya, kalau misalkan impeachment itu kan cuma boleh, istilah impeachment cuma pada Presiden atau wapres kan, dan atau kan, nggak mungkin menteri kan resapel istilahnya. Jadi Presiden udah bilang kemarin, silakan impeachment. Dengar nggak pidato presidennya kan? Lah, beredar di mana-mana juga. Kalau dia diimpeach boleh, apalagi wapresnya. Boleh dong. Besok tinggal Kang Wawan aja ngasih gerakan impeachment wapres, kan bisa aja.
Dan gerakan itu kan sebetulnya sudah ada. Ya, Paling makanya. tidak para purnawirawan ya. Iya, makanya artinya kan sebenarnya kalau tadi spekulasi ceritanya, kita bisa spekulasi balik. Jangan-jangan dia dalam waktu dekat juga hilang dari jabatannya kan bisa. Apakah saya juga bisa berspekulasi bahwa pernyataan presiden itu katakan saja memberi ruang untuk terjadinya impeachment kepada wakil presiden? Ya kalau menurut saya bisa jadi. Karena dalam situasi yang membutuhkan pembagian tugas ya. Jadi pembagian tugas ini, jadi kalau misalkan 2008 nih, ya kan 2008 antara SBY dan Yusuf Kala kan bagi tugas tuh. Iya. Karena ada krisis mortgage kan waktu itu kan. Betul. Hancur dunia keuangan, hancur. Apa Enron juga jangan itu? Iya, masih krisis mortgage Iya, kan, betul. ya kan. Nah, krisis finance lah, Iya, finansial. betul. Nah, kalau sekarang mungkin presiden butuh orang kerja. Tangan kanan dia nggak mau sendiri, bisa jadi. Ngapain Gibran? Iya kan? Pertemuan Januari itu Ya. sempat nggak tercetus dari Pak Prabowo bahwa beliau selama ini tidak merasa terbantu dengan adanya Wapres Gibran? Nggak ada, saya nggak ada dengar itu ya kalau soal itu. Nggak. Dia sih fine-fine aja soal ini. Dia masih merasa fine dengan ini. Cuman maksudnya waktu Januari itu kan belum ada perang dunia, belum ada perang gini. Kalau sekarang ini kan konstelasi dunia pasti berubah, Iya. gitu loh. Ini Krisisnya lebih terasa lah ya. terasa dong. Sekarang ini orang ada bicara Selat Hormuz, iya kan. Sementara kita udah bicara Selat Malaka kan PM Singapura udah bicara Selat Malaka. Kita juga bicara. Kita punya selat ini juga. Kalau kita mau bargain-bargainan, kita juga Ya, harus dapat sesuatu dapat juga. tol kan, angkat tol laut dari situ kan, gitu kan. Misalkan gitu. Ini kan semua banyak sekali. Kalau orang-orang bodoh ya sebenarnya bagusan apalagi nggak tamat SMA. Misalkan kalau Gibran nggak tamat SMA tuh, ya ngapain lah ikut-ikutan, ini urusan lagi rumit gitu loh. Ya kan, semua orang-orang yang ijazah palsu tolong itu dikeluarin aja dari mana-mana, kan kita nggak tahu, bisa aja ada berapa orang lagi yang ijazah palsu atau apa, misalkan gitu. Sekarang saatnya ini sense of crisis. Jadi leadership in sense of crisis harus muncul dari presiden dan seluruh jajarannya itu. Mungkinkah ada satu bukan gerakan ya, satu hal yang muncul dari wakil presiden, kemudian beliau dengan legowo serta merta mengundurkan diri misalnya? Adakah kemungkinan itu dari hitung-hitungan Abang? Ya belum tahu saya belum. Sangat spekulatif saya juga bertanya. Sangat spekulatif. Tapi artinya kan kalau kita lihat sekarang ini relevansi Wapres aja di era tenang udah nggak ada. Ya kan, karena dia kan cacat konstitusi. Ini di era tenang nih. Iya. Apalagi di era yang sekarang ini kita kan tiap hari berita kita stres kan. Kalau orang yang normal, ya lihat sekarang pasti stres. Ya kan, belum lagi bulan Mei kita nanti gimana, itu benar nggak Standard & Poor's ngasih kita grade-nya turun, ya kan, sanggup nggak OJK memenuhi permintaan dari MSCI itu tentang free float yang benar, ini yang benar, aturan bursa efek benar. Itu semua kerjaan yang bertumpuk. Bagaimana kalau Wapres cuma nonton, cuma ini nggak ada kerja, gitu-gitu misalnya, itu kan juga problem kan. Jadi ini memang ya semuanya bangsa ini butuh sense of crisis gitu. Abang tadi saya mungkin salah menginterpretasi, tapi saya kemudian menangkap bukan ketidakpercayaan, ada sedikit kesangsian Abang terhadap pernyataan Pak Purbaya yang berani mengatakan bahwa sampai akhir tahun tidak akan terjadi kenaikan harga BBM. Saya menangkap ada kesangsian dari Bang Ganda. Benar? Iya, saya ngomong itu jangan terlalu cepat sampai bilang 1 tahun. Okay. Karena tetap jawabannya itu kan nanti jadi tidak menepati janji. Sama kayak waktu Purbaya bilang Cortex akan selesai 2 bulan, misalnya gitu. Ya, kita nggak boleh ya itu dalam dunia yang krisis ini terlalu eksak. Iya kan, karena semuanya juga harus ada dinamisnya. Kalau terlalu eksak nanti nggak terjadi, orang bilang kamu penipu, itu bahaya kan? Iya kan? Kan Yusuf Kala kan pengen menaikkan itu, menyerukan kenaikan BBM. Karena Yusuf Kala selalu memang sebagai orang neolib, dia memang harus direspon sesuai harga pasar. Prabowo sebagai orang ideologis, dia mempertahankan agar rakyatnya jangan sampai dapat gejolak gara-gara kenaikan BBM. Tapi itu kan nggak boleh dikunci mati, karena kan kalau memang nanti fiskal ini terlalu berdarah-darah, ya APBN kita berdarah-darah, itu kan kita harus mengadjust juga. Makanya saya bilang itu jangan bilang sampai akhir tahun. Itu harus ditinjau secara periodik. Misalkan bisa nggak di bulan Juni misalkan naik 300 perak. Iya. Ya kan tuh orang motor kan juga banyak yang naik Pertamax. Ya kan, Pertamax tiba-tiba jadi 20.000 misalkan. Oke. Orang ke Pertalite, ya Pertalite naikin dong dikit. Masa dia selama ini beli, orang naik motor kan rata-rata sekarang 10.000 berapa? Pertamax 14.000 kan, atau 12. 13. Nah ini kan kita 10.000, ya naikin lah jadi 11.000 misalnya gitu kan, atau berapa. Itu boleh, karena apa? Karena di dalam teori juga ya, orang kalau dia tidak dikasih tahu bahwa ini sebenarnya perlu di-adjust, ya
dia tidak menghargai itu gitu. Dia harus tahu bahwa ini lagi krisis BBM. Iya. Kalau orang lagi krisis BBM, ya jangan dibiarin rakyat itu nggak tahu. Iya. Ini krisis BBM ya, kita naikin dikit. Itu loh, Iya. jangan dibilang sampai akhir tahun nggak naik, itu kan kacau gitu. Jangan dimanjakan banget gitu ya. Ya, nanti kita kan dimarahin rakyat, tapi rakyat juga harus dikasih tahu juga, ini perlu gitu loh. Bang, saya ingin kembali pada Wakil Presiden Gibran. Iya. Kalau misalnya tadi Pak Prabowo sendiri sudah bicara soal impeachment itu bukan satu hal yang terlarang, katakan seperti itu. Iya. Dan ada ada gerakan untuk melakukan impeachment. Kira-kira sebetulnya person-person seperti apa atau siapalah kalau sudah ada yang rasa-rasanya cukup layak untuk menggantikan beliau? Ya, proses ini. impeachment itu menurut saya kan satu ya. Adakah pemimpin yang mau diimpeach ini melakukan pengkhianatan terhadap janji-janji politiknya, terhadap konstitusi, misalnya seperti itu, Ya. memberikan kepentingan negara untuk kepentingan asing, Ya. atau kepentingan oligarki, kan mesti dicari dulu. Ya. Jadi kalau pernyataan Saiful Mujani dan teman-teman itu kan bersifat umum, Ya. iya kan? Yang bisa disetir oleh misalkan Ferry Amsari kemarin itu cuman ketika dia ngomong bahwa Gibran cacat konstitusi. Nah, dia nganggap itu. Tapi Prabowo apa cacat konstitusi? Ya kan, kan tidak disebutkan oleh Ferry Amsari. Dia bilang kan Gibrannya kan gitu. Nah, kalau saya sih melihat tidak ada yang salah dari Prabowo. Prabowo tidak pernah menjual bangsa ini kepada asing. Tidak pernah menjual kepentingan nasional tiba-tiba jadi perusahaan dia. Jadi perusahaan dia rampok-rampok bukan rampok, ambil ilegal ini nggak dimasukin sama dia jadi perusahaan Nusantara Energi punya dia atau apa. Enggak, ini betul-betul jadi punya negara. Ya kan, Agnes Palma dan nanti yang ini Prabowo belum melakukan pengambil alihan. Ya, kalau saya dikasih kesempatan meriksa yang era Jokowi, saya yakin saya ketemu banyak tuh yang aset-aset negara pindah jadi punya personal. Ini nggak ada nih, nggak ada. Prabowo nggak pernah nyentuh Telkom, Telkom lu nanti main ya sama kayak Goto kemarin. Ini lu main sama ini, nggak ada nih presiden kita presiden yang ideologis gitu loh. Jadi nggak pantas dibilang dimakjulkan. Tapi kalau Gibran ya 1000% pantas gitu loh. Ini kan yang kita harus sadar gitu loh. Gibran memang pantas dimakjulkan. Pantas aja. Saya dari awal kan memang cacat konstitusi. Karena cacat konstitusi itu. Satu cacat konstitusi, yang kedua nggak ada kerja gitu loh. Kan beban negara dong kalau wapres nggak ada kerja. Nah, setelah jadi presiden, kesalahannya cuma satu tadi, nggak ada kerja. Atau ada yang lain? Setelah wapres. Iya, setelah wapres. Dia kecatat konstitusi pada saat melangkah. Kemudian terpilih sebagai wapres. Nah, kesalahan dia atau dosa dia setelah wapres apa selain tadi? Nggak ada kerja. Bukan dosa, maksudnya itu kan tidak kan gini. Kalau misalnya kita lihat misalnya Yusuf Kala dulu, ya kan dia itu bekerja membantu. Jadi sebagai wakilnya presiden, betul. Dia bantu gitu ya. Misalkan, nah ini kan nggak ada gitu loh. Ya kan misalkan sekarang ini Presiden Amerika menugaskan wakil presidennya berunding dengan Iran untuk persoalan perang ini. Kan ada enak kan gitu kan, karena wakil presiden cukup ada pembagian kerja. Kalau ini kan nggak tahu kita kerjanya apa gitu loh. Itu jadi ya maksud gua ngapain dia dipertahankan gitu maksudnya kan gitu. Ya, teman-teman impeachment, maksudnya saya gini, saya cuma mau bilang sama Saiful Mujani dan teman-teman, kalau mau impeach Gibran aja jangan Prabowo gitu loh mau saya intinya. Oke. Karena Prabowo presiden ideologis dan belum ada sesuatu. Belum ada pengkhianatan, baik untuk kekayaan dirinya sendiri maupun untuk negara kita dibocorkan ke asing atau apa, nggak ada. Terima kasih Bang. Sebetulnya saya ingin ngobrol lebih panjang, tapi kita sudah terbatas di waktu. Sobat Madilog, demikian pembicaraan kami Madilog dengan Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Bang Sakana Nenggolan, Dr. Sakana Nenggolan. Saya tidak akan menutup. Saya terinspirasi oleh beliau yang tadi membawa-bawa Mao Zedong, sehingga saya ingin mengutip satu perkataan Mao Zedong. Biarkan sejuta bunga tumbuh, biarkan sejuta pikiran bermekaran. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.